Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para pimpinan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur segalanya milik Allah, salawat dan salam senantiasa terlimpah pada kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu yang singkat ini sedikit kami sampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya yang terkait dengan pola menjalankan kehidupan kita di alam dunia ini, agar pola kehidupan yang kita jalani sehari-hari ini sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun latar belakang profesi, berapapun tingkat penghasilan seseorang, kalau menjalankan kehidupan tanpa adanya bimbingan atau tanpa sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebahagiaan yang dicapai di dunia tidak akan mampu berlanjut kepada akhirat kelak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, satu bimbingan yang penting bagi kita semua yang harus menjadi sandaran dan pegangan hidup kita sepanjang kehidupan kita di alam dunia ini, terkait dengan pemanfaatan harta, terkait dengan pemanfaatan fasilitas yang kita miliki. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah al-amwal, harta, atau ada bahasa Arab lainnya an-nuqud, duit, atau dalam bahasa Betawinya apa namanya? Doku. Duit. Ada bimbingan Allah terkait dengan ini, Bapak sekalian. Kenapa ada al-amwal? Kenapa Allah turunkan yang namanya mata uang? Tujuan yang pertama, adanya mata uang atau al-amwal di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, lisaddil hajat, untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kita tidak menyembunyikan berbagai macam kebutuhan yang kita miliki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pun membentangkan berbagai kebutuhan manusia, baik kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan tertier dan lain sebagainya, termasuk juga aksesoris kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjadikan kehidupan di alam dunia ini penuh dengan kenikmatan. Harta yang Allah berikan yang pertama lisaddil hajat, untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita. Allah tidak melarang manusia untuk tampil bagus, bahkan dianjurkan. Allah tidak melarang kita untuk membuat rumah yang mewah, yang besar, tidak. Bahkan disarankan kalau itu memberikan manfaat dan maslahat. Allah tidak melarang kita untuk memiliki kendaraan yang mewah, tidak dilarang. Boleh saja. Allah tidak melarang kita untuk berlibur di dalam negeri, keluar negeri,
bersama sanak famili dan lain sebagainya, Allah tidak melarang itu. Selama itu menjadi sebuah kebutuhan hidup kita, maka sah dalam pandangan agama. Karena memang Allah ciptakan hidup jadikan al-amwal, harta itu bisaddil hajat, untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita. Kebutuhan makanan, kebutuhan pendidikan, ya termasuk juga untuk berlibur. Ya kita kan Bapak butuh berlibur, weekend ya, ke laut, ke pantai, ke pulau kecil gitu ya, mancing ya. Kemudian boleh kan mancing? Boleh, ya kan? Atau buat hiburan, Bapak punya hobi miara perkutut yang harganya 12 juta, yang harganya 15 juta, silakan. Bapak punya hobi miara ikan koi, yang harganya 5 juta, yang harga 15 juta, silakan. Tidak melarang Allah. Bahkan Bapak ingin membuat Ragunan mini, situ ada ayam merak, di situ ada buaya, ya kan, di situ ada kerak, ya kan, silakan. Allah tidak melarang. Selama itu menjadi bagian daripada kehidupan, kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, membuat diri kita tenang dan membuat diri kita nyaman di alam dunia, Allah tidak melarang itu. Nah, ini hebatnya, ini rahman Allah Subhanahu wa taala. Saya juga suka hobi, Pak. Saya hobi miara ikan. Di rumah tuh ada ikan mujair, ada ikan gurame. Gurame saya ada yang 5 kilo, ada ikan bawal saya ada yang 3 kilo. Miara dari beli plastikan sampai gede gini, Pak, ikan bawal saya. Saya punya ikan patin 1,5 meter. 6 tahun saya miara. 6 tahun, Pak. Segini nih. Kada orang lihat ada anak hiu gitu kan. Padahal bukan anak hiu. Ikan patin, saya punya miara ikan koi juga di rumah, hobi. Itulah yang bikin saya betah di rumah. Ya kan? Kalau pulang ke rumah bukan ingat bini, jadi ingat ikan. jadi pulang sore gitu ya, ngempanin ikan gitu kan, ngeliat ikan makan tuh kan asik gitu ya. Ini kan kebutuhan yang membuat kita tenang, yang membuat kita happy, ya kan, yang membuat kita senang. Itu tidak masalah, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah liraf'id darajat, untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta memiliki dua mata fungsi untuk memenuhi kebutuhan kita selama hidup di dunia, dan jangan lupakan fungsi harta untuk mengangkat derajat kita di hadapan pemberi rizki Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyampingkan, jangan menjauhkan, atau jangan meniadakan fungsi harta untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berlaku tabzir, berlaku pemborosan, berlaku hidup mewah melampaui batas, sehingga melupakan kebutuhan kita nanti di akhirat, mendapatkan sisi yang mulia, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau fungsi yang pertama hanya dapat kita rasakan sepanjang kita hidup di dunia, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, udah memenuhi kebutuhan kita sebatas itu saja. Tapi untuk liraf'id darajat, untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenikmatannya bukan selama 40 tahun, bukan selama 70 tahun, bukan selama 80 tahun, tapi abadan, selama-lamanya, sepanjang akhirat kita akan bisa menikmati pemanfaatan harta yang dulu kita gunakan di dunia untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh kecilnya begini, Pak. Mungkin dulu waktu kita belum punya duit, belum banyak gitu ya. Kalau baju kalau sholat ya pakai sarung yang biasa, yang harganya 30.000 gitu ya. Pakai baju ya biasa, kadang juga pakai kaos kalau sholat. Tapi ketika kita udah punya duit, perbaiki kualitas itu minimal. Sarungnya yang bagus. Sekarang ada sarung sarba. Apa sarba? Sarung batik. Wah, keren kan? Pakai BHS yang harganya 15 juta. Ada ya BHS yang harganya 15 juta. Secondnya ada yang 8 juta, Pak.
ya kan? Secondnya juga ada yang 8 juta BHS, ada juga yang 5 juta. Kenapa saya tahu? Tetangga saya jualan BHS. Silakan pakai sholat, pakai baju yang bagus, pakai sarung yang mahal, pakai pakaian yang bagus, pakai sejadah yang tebal, nggak apa-apa, boleh. Sesuai dengan meningkatnya penghasilan kita, maka tingkatkan kualitas ibadah kita. Minimal apa? Performan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mengapa? Karena Allah cinta kepada orang yang memperlihatkan di hadapan Allah bekas pemberiannya, jejak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih harta yang banyak, penampilan kita di hadapan Allah kudu bagus juga, pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Begitu pula harta yang kita gunakan harus mengangkat derajat kita di surga nanti. Wakaf adalah merupakan instrumen yang terbaik untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zakat, sedekah. Ini masjid kebutuhan berapa? 6 miliar, Bapak. Ya udah, 2 miliar saya tutupin. Asik. Ya kan? Pesantren punya tanah wakaf berapa? Ada 3.000, Pak. Ya udah, yang 2.000 saya tutupin. Itu adalah dalam rangka mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada fungsi harta yang kita miliki. Harta jangan digeser untuk dunia saja dan terlupakan akhiratnya. Dan juga jangan pula tergeser ke akhiratnya, terlupakan kenikmatan dunianya. Tapi posisikan harta itu di tengah-tengah. Karena kita hidup di dunia, jadikanlah harta kita menjadikan kita tenang hidup di dunia. Dan juga jadikanlah harta kita menjadikan kita hidup senang di akhirat. Di dunia hidup tenang, di akhirat hidup senang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa likullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Tiap-tiap orang memiliki derajat dari amal kebaikannya. Wa likullin darajatum mimma 'amilu. Tiap-tiap orang memiliki derajatnya masing-masing terhadap amal kebaikannya. Ada orang yang sedekahnya 1 juta udah merasa gede. Ada orang yang sedekah 1 juta masih kecil. Ada orang yang menyumbang 1 miliar masa kecil. Ada orang yang menyumbang 10 miliar masa terkecil. Luar biasa. Berarti apa? Dia memiliki derajat yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan fungsi hartanya itu termanfaatkan secara benar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa orang yang menghendaki kebaikan dunia saja, ketahuilah di sisi Allah terdapat kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Terdapat ganjaran dunia dan juga terdapat ganjaran akhirat. Inilah yang menjadikan fungsi harta yang kita miliki, Bapak sekalian, yaitu ada 2. Yang pertama disadil hajat, yang untuk memenuhi segala kebutuhan kita, keluarga, anak dan lain sebagainya. Semua kebutuhan terkait kebutuhan dunia kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun janganlah lupa ada manfaat lain yang harus kita pikirkan, dan ini menjadi prioritas karena hidup kita di akhirat karena hidup kita di akhirat nanti unlimited, tidak ada batas waktunya, yaitu dirafa'id darajat. Bagaimana harta yang kita miliki ini mampu menaikkan derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak sekalian, inilah yang bisa Al-Fakih sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita hasanah di dunia, kebaikan di dunia, dan hasanah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع المغفرة ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.